Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali kita akan berbicara mengenai pemenang sejati. Mari kita baca firman Tuhan dari Kitab Ulangan 20 ayat 4. Kitab Ulangan 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, sering dalam kehidupan kita memiliki banyak masalah, memiliki banyak tantangan. Sering juga ketika kita menghadapi suatu masalah, kita berjuang untuk menghadapi kemenangan. Kita berjuang supaya meraih kemenangan. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Perlu saudara ketahui, sering kita tidak merasakan bahwa apakah benar Tuhan menyertai kita. Saya ingin mengingatkan saat ini saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya saat ini. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, Tuhan menyertai saudara. Ketika saudara mengalami kesulitan, Tuhan ada beserta dengan saudara. Ketika saudara mengalami kebahagiaan, Tuhan pun ada bersama dengan saudara. Ingat saudara, Tuhan yang menyatakan bahwa Dia beserta dengan kita. Kita harus hidup dan memiliki sebagai pemenang sejati. Kemenangan bukan karena hasil kita. Kemenangan bukan karena perjuangan kita. Sudah jelas ayat ini mengatakan bahwa kemenangan sudah diberikan kepada kita. Ayat ini jelas katakan bahwa dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Kita punya masalah banyak. Kita punya tantangan yang besar. Harus kita ketahui, segala perjuangan kita, segala usaha kita, kalau tidak diberkati oleh Tuhan, dan bukan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa meraih kemenangan tersebut. Karena kemenangan adalah diberikan oleh Tuhan. Kemenangan adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, saudara. Kita boleh berjuang, kita boleh berusaha dengan keras, tapi kita harus menyadari bahwa setiap hidup kita itu disertai dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah berjalan terlebih dahulu, dan Dia yang berperang bagi kita. Dia yang mengatasi setiap permasalahan kita, dan Dia juga yang memberikan kemenangan kepada kita. Ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu, kepada saya, dan kepada kita semua, saudara. Ayat ini sangat jelas supaya kita menyadari jati diri kita sebagai seorang pemenang. Ada suatu kisah di mana seorang berusaha untuk bertanding. Ketika dia bertanding, dia berusaha untuk menang. Dia berjuang, dia berlatih, hanya fokus dalam pikirannya dia menang, menang, dan menang. Segala upaya dia lakukan. Dia berusaha, mungkin bisa sikut sana, sikut sini. Mungkin dia bisa menjelekkan yang lainnya. Mungkin kita pernah melihat bagaimana belum lama ini, ketika mungkin terjadi pada saat kampanye, satu dengan yang lainnya, kubu sini dengan kubu yang sana, dia berusaha untuk saling menjelekkan. Dia berusaha kubu yang A menjelekkan kubu yang B. Kubu yang B berusaha untuk menjelekkan kubu yang A. Saling serang dari dunia media sosial. Mereka saling serang, mereka saling menghina, mereka saling memfitnah, dan bahkan mereka saling menjelekkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kemenangan. Padahal jelas, kemenangan hanya diberikan. Selama ini selalu kita berpikir bahwa kalau kita berjuang, kita bekerja keras, kita bisa meraih kemenangan. Tetapi apapun itu usahanya, apapun itu hasilnya, ternyata kita menggunakan berbanyak cara. Sering ketika kita berjuang, kita nggak peduli oleh teman kita. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang ada kita terus berambisi. Kita memiliki ambisius. Kita memiliki suatu hal yang mungkin negatif. Kita tidak peduli apakah dia sakit hati, ataukah dia suka, ataukah dia tidak suka. Ketika seseorang berambisi untuk menang, hal-hal yang negatif pun dilakukan. Ketika kita berusaha untuk meraih kemenangan dengan segala upaya, di dalam benak kita, di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, selalu berkata, saya harus menang, saya harus menang, dan saya harus menang. Akibatnya apa, saudara? Ketika kita memiliki pemikiran seperti ini, segala cara kita jalani. Tidak peduli teman, kita akan berusaha, siapa dirimu? Ternyata dia musuh kita. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan menjalani. Kita harus berhati-hati bahwa itu orang musuh. Saya mengajak saudara saat ini, sesuai dengan firman Tuhan dari Ulangan ini, dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita sadari betul, kita tidak bisa menang sendiri. Kita berjalan meraih kemenangan itu karena Tuhan yang memberikannya. Saya mengajak sekarang kita menyadari siapa jati diri kita. Kita adalah pemenang karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Menang dari apa, saudara? Menang dari segala dosa, menang dari segala pelanggaran, menang daripada kuasa kegelapan, menang daripada kehidupan kita yang nista,
yang tidak baik, yang tidak benar. Sebelumnya kita berjuang, kita berusaha untuk supaya kita hidup lebih kudus, lebih suci, hidup lebih baik. Tapi apa yang dihasilkan? Ketika kita berjuang, tidak mau berbohong, ternyata semakin kita berbohong. Ketika kita berjuang untuk meraih kehidupan lebih baik, ternyata kita mendapatkan kehidupan yang tidak lebih baik. Tetapi ada Yesus Kristus, saudara, yang perlu saudara ketahui. Dia yang turun ke dunia ini. Dia memberikan tubuhnya disiksa, dicambuk, dianiaya. Dia memberikan darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus saudara dan menebus saya. Dan dia mendahului kita semua. Dan dia memberikan kemenangan kepada saudara, memberikan kemenangan kepada saya. Harus kita akui, kita adalah sebagai seorang pemenang. Ketika kita hidup sebagai pemenang, perlu harus diketahui kembali cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, ucapan kita, perlakuan kita adalah sebagai seorang pemenang. Janganlah kita hidup sebagai seorang yang berusaha untuk menang. Ketika kita berusaha untuk menang, kita akan mengeluarkan segala daya upaya, mengeluarkan seluruh tenaga kita untuk berusaha meraih kemenangan dan kemenangan dan kemenangan lagi. Kita tidak peduli dengan yang lainnya. Yang ada dalam diri kita adalah sikap ambisius yang timbul. Sikap ambisi yang begitu membara, yang begitu berkobar-kobar. Yang akhirnya kita tidak memperdulikan orang lain. Tidak punya sikap empati. Yang ada fokus kepada dirinya sendiri. Yang ada kita semakin egois. Yang ada kita semakin merasa kita yang paling benar. Kita yang paling hebat. Kita yang paling jago. Padahal semuanya hanyalah anugerah daripada Tuhan saja, saudara. Ketika kita hidup sebagai seorang pemenang sejati, kita sadari betul, kita harus mempertahankan kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Indonesia merdeka tahun 45. Mudah untuk meraih kemerdekaan tersebut. Tetapi lebih sulit lagi, ketika setelah merdeka, harus mengisi kehidupan setelah kemerdekaan tersebut. Harus menjalani hidup sebagai kemerdekaan itu. Apa yang dilakukan dalamnya, apa yang dijalani dalamnya, itu yang harus diisi, saudara. Sama, saudara. Saudara sebagai seorang pemenang, harus berpikir sebagai pemenang, berkata-kata sebagai pemenang, bertindak dan bertingkah laku sebagai pemenang. Tidak mudah, karena kita harus mempertahankan kemenangan itu. Yesus memberikan kemenangan secara cuma-cuma kepada saudara, menganugerahkannya dengan luar biasa kepada saudara dan saya. Sekarang waktunya, saya mengajak saudara semuanya, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita hidup sebagai pemenang sejati. Kita jalani kehidupan kita jalani cara berbicara kita jalani perpikiran kita transformasi semuanya. Yang tadinya kita berpikir untuk menang, sekarang kita sadari bahwa kita sudah menang. Dan kita sebagai seorang pemenang, setiap langkah kita adalah langkah pemenang. Setiap ucapan kita adalah ucapan seorang pemenang. Setiap pikiran kita adalah pikiran seorang pemenang. Apapun yang kita lakukan, saudara sebagai pemenang, saya sebagai pemenang, kita jalani kehidupan kita, jalani kemenangan kita, isi kemenangan kita, dan kita bertahan di sana. Sebagai seorang pemenang, janganlah kita berjuang untuk menang, karena kemenangan itulah anugerah. Tetapi kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apapun hasilnya, apapun kekuatannya, apapun masalahnya, apapun rintangannya, saudara harus ingat bahwa saudara adalah seorang pemenang sejati. Yesus sudah memberikan kemenangan tersebut kepada saudara dan kepada saya. Mulai hari ini, hiduplah sebagai seorang pemenang. Dan jangan lagi menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan, karena kita sudah menang. Dan hidup seorang pemenang jelas harus kita isi dengan pola pikir sebagai seorang pemenang sejati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.